Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur lagi pada saat ini kita boleh kembali bersekutu, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan. Alkitab mencatat tentang setelah Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus mengutus, mencurahkan Roh Kudus bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi para murid-murid, bagi gereja Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan kebenaran ini, kenaikan Yesus itu justru malah berguna bagi kita. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak diutus bagi kita. Kalau Yesus hanya ada di dunia ini saja, maka yang terselamatkan, yang diselamatkan hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang Israel saja. Sebab itu Tuhan berkata, lebih berguna bagi kamu ketika aku naik ke surga. Karena ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, penghibur diutus bagi kita. Sehingga sekarang kita seharusnya tidak menerima keselamatan, tapi karena Yesus naik ke surga, sekarang kita menerima keselamatan. Nah, kalau kita memperhatikan, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Mengapa Roh Kudus diutus bagi kita? Mengapa Roh Kudus harus menggantikan posisi Yesus untuk menyertai, untuk memimpin kehidupan kita? Tuhan Yesus mencatat mengatakan dalam ayat mas kita ini, ada beberapa hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Berguna bagi kita karena Yesus naik ke surga. Supaya Roh Kudus diutus, karena Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita yang akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Yang akan membawa hidup kita ini kepada melakukan kemauan Tuhan. Ada beberapa kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-9, yaitu Roh Kudus akan menginsyafkan akan dosa. Apa itu dosa? Dosa itu dijelaskan tadi adalah karena
karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sebab itu tidak heran ya, selama 40 hari kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus harus membangun iman para murid lagi. Mengapa? Karena ketika mereka tidak percaya, itu sebenarnya mereka sudah berdosa. Sebab itu Yesus harus menampakkan diri supaya mereka tetap percaya. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus membangun iman kita terus, sehingga kita terus percaya kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu-ragu terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan Yesus. Sebab itu Roh Kudus dia diutus untuk menginsyafkan kita akan dosa. Ketika kita tidak percaya, kita sudah berdosa. Sebab itu Roh Kudus mengerjakan, berkarya dalam hidup kita supaya hati kita tetap percaya. Yang kedua, Roh Kudus, ayat yang ke-10, menginsyafkan akan kebenaran. Apa kebenaran? Kebenaran yaitu karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kebenaran. Itu bukan isapan jempol, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke surga, pergi ke Bapa itu bukan berita bohong. Itu bukan isapan jempol, bukan. Itu adalah kebenaran. Memang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Mana bisa disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga lagi. Udah masuk akal. Kita manusia tidak bisa menerima perkara itu. Sebab itu Roh Kudus diutus, Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk menginsyafkan kita, untuk mengimani kebenaran bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah pergi naik kepada Bapa. Dan kita tidak melihat lagi. Tapi itu sebuah kebenaran. Itu kebenaran. Ya dan amin. Injil Yesus itu, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus itu ya dan amin, itu kebenaran yang harus kita imani terus-menerus. Yang ketiga, ayat yang ke-11. Roh Kudus itu akan menginsyafkan akan penghakiman. Penghakiman apa? Penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia itu? Iblis, setan. Dia yang mengintimidasi, dia yang menuduh, dia yang menggoda, dia yang menyeret kita sampai kepada kejatuhan. Dia yang membuat kita ragu-ragu, dia yang membuat kita bimbang, dia yang membuat kita tidak percaya. Itu penguasa dunia ini. Dan Roh Kudus akan menginsyafkan kita bahwa penguasa dunia ini sudah dikalahkan. Roh Kudus akan menginsyafkan kepada kita bahwa penguasa dunia ini, kuasa iblis itu sudah dihukum oleh salib Yesus, oleh kematian Yesus, oleh kebangkitan Yesus, oleh kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus, dia akan menginsyafkan kita bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat-umat yang berkemenangan. Jadi kalau satu saat kita mengalami intimidasi, aku ini kok orang yang begini ya, aku ini kok orang yang gagal ya, aku ini kok orang yang tidak baik ya. Itu intimidasi dari penguasa dunia ini. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk
menginsyafkan kita. Hei, kamu itu adalah orang yang sudah ditebus. Umat yang berkemenangan. Yang mengintimidasi engkau itu adalah penguasa dunia ini. Iblis, setan. Tapi sesungguhnya Roh Kudus, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Roh yang memimpin kita kepada kemenangan. Memimpin kita kepada kemuliaan. Selanjutnya, karya Roh Kudus, ayat yang ke-13, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin langkah hidup kita, akan memimpin langkah perjalanan hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita memang memiliki pemahaman yang terbatas, pengertian yang terbatas terhadap kebenaran. Terbatas sekali. Apalagi kita mudah lupa. Kita mudah lupa. Lupa akan kebenaran. Sebab itu ketika Yesus naik ke surga, Yesus utus Roh Kudus. Yesus utus Roh kebenaran. Supaya Dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena kita tidak tahu ini saya harus bagaimana ya. Apalagi kalau ada pilihan-pilihan yang beragam, beberapa pilihan yang harus kita putuskan. Waduh, sudah bingung sudah. Bingung. Mau milih yang mana ya? Ini kok kelihatannya baik. Tapi kok ya meragukan. Jangan-jangan ini yang baik. Oh, jangan-jangan itu yang baik. Untuk memilih dan memutuskan sesuatu, kita punya pengertian dan pemahaman yang terbatas. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang dibuat terbuka mata hatinya. Oh iya ya. Untung. Dulu saya begini. Untung saya tidak memilih ini. Untung saya tidak memilih ini. Untung kok saya begini ya. Ketahuilah, itu adalah karya Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Terus selanjutnya, ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku. Wah, ini kecenderungan kita, ya, siapapun sajalah. Ketika kita berhasil, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu, kita mulai membusungkan dada. Wah, aku orang baik loh. Saya orang baik, saya orang hebat. Sombong, tinggi hati, congkak. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan menginsyafkan kita supaya kita memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Ketika ada orang yang berkata, waduh kamu kok baik ya. Ya bukan saya yang baik, hanya Tuhan yang baik. Tuhan menggerakkan saya untuk berbuat sesuatu. Muliakanlah Tuhan. Kita tidak menjadi tinggi hati, kita tidak menjadi besar kepala. Karena kita sadar, kita hanya sebagai alat saja. Begitu ada orang yang acungi jempol kepada kita, waduh sudah senang sekali, bukan? Kita rasa hebat.
Kalau tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita sudah lama dihabisi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berhasil dalam sesuatu, kita tidak menepuk dada. Kita tidak membusungkan dada dan berkata, aku hebat. Tidak. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus yang hebat. Itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Menginsyafkan akan dosa, menginsyafkan akan kebenaran, menginsyafkan akan penghakiman, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, lalu ia akan memuliakan Yesus Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus itu pasti. Kalau ada orang yang bertobat, itu adalah karya Roh Kudus. Kalau ada orang yang hidupnya benar, dia rindu hidup benar, itu karya Roh Kudus. Pasti itu. Itu pasti. Kalau ada orang yang berkemenangan menghadapi intimidasi setan, itu karena karya Roh Kudus. Kalau ada orang yang sukanya memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, itu pasti karya Roh Kudus. Bukan karena kuat dan kemampuannya, bukan. Siapapun saja kita. Kalau kita ada dalam kebenaran ini, kita dapat menyatakan bahwa semua ini adalah karena karya Roh Kudus. Kita takut berbuat dosa, kita rindu berbuat kebenaran, kita tidak mau diintimidasi dengan setan. Kita mau hidup dalam seluruh kebenaran, kita mau memuliakan Tuhan terus. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan kita harus terus-menerus hidup di dalam kebenaran ini. Ya memang faktanya, kita harus mengakui kita penuh dengan kelemahan. Kita harus mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Sebab itu firman Tuhan mengajar kita. Kita harus memberikan respon kepada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus memberikan respon kepada karya Roh Kudus. Hari-hari ini dalam catatan firman Tuhan, murid-murid sementara menantikan ketuangan Roh Kudus. Sekarang akhir zaman ini kita sudah tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekarang tinggal bagaimana respon kita, bagaimana kehidupan kita untuk menyikapi karya Roh Kudus. Alkitab memberikan nasihat kepada kita. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita tentang apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus Fatsalnya yang ke-6, 2 Korintus pasal 6 ayat 13. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Tadi saya katakan, karya Roh Kudus itu pasti. Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan seterusnya. Itu pasti. Dia menginsyafkan kita akan dosa, dia menginsyafkan kita akan kebenaran, dia menginsyafkan kita akan penghakiman.
Dia memuliakan Allah. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu pasti. Pasti. Nah sekarang Alkitab berkata, maka sekarang supaya timbal balik, kita harus memberikan respon. Responnya apa? Bukalah hatimu selebar-lebarnya. Buka bagi Roh Kudus selebar-lebarnya. Ketika hatimu ada dorongan, ketika hatimu punya kerinduan, bukalah hatimu selebar-lebarnya bagi karya Roh Kudus. Setiap hari kita harus membuka hati kita. Tuhan, tuntun hidupku. Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus aku kerjakan? Roh Kudus, selidikilah hatiku. Roh Kudus, beritahukanlah kehendakmu. Roh Kudus, aku membuka hatiku bagi Engkau. Tiap hari, tiap saat, kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya. Siapapun saja kita. Siapapun saja. Bapak-bapak yang sedang bekerja, ibu-ibu yang sedang bekerja di kantor, di pabrik, di rumah. Kita melakukan aktivitas kita di rumah. Sementara kita bekerja, bukalah hatimu selebar-lebarnya bagi Roh Kudus. Maka dia akan masuk, dia akan tinggal, dan dia akan berkarya dalam hati kita. Yang kedua, kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Waduh, menarik ini. Alkitab mengajarkan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Sebab itu, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Bagian pertama tadi, membuka hati. Setelah hati terbuka, kita harus memberi diri kita dipimpin. Memberi diri. Ada banyak bukan keinginan, perasaan, pikiran dalam hidup kita ini. Seringkali yang lebih kuat adalah keinginan daging. Seringkali yang lebih kuat adalah pikiran daging. Tapi yang memutuskan adalah kita. Pilihan ada di tangan kita. Setiap pribadi kita. Alkitab berkata, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Ketika kita melakukan sesuatu, berilah dirimu untuk dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bekerja di rumah, berdoalah, Tuhan, Roh Kudus, ini kami, ini aku, pimpinlah aku, Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan berkarya dalam hidup kita, dan karyanya itu pasti. Pasti. Kalau dahulu dia mengerjakan sesuatu dalam kehidupan orang-orang percaya, dan banyak dicatat oleh Alkitab, karya Roh Kudus itu tidak berubah. Sampai sekarang dia masih berkarya dengan kuasa yang sama. Dimanapun saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada,
Izinkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, untuk melawati kehidupan kita dan berkarya dalam hidup kita. Buka hati selebar-lebarnya. Buka pikiran kita selebar-lebarnya. Dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dimanapun saja kita berada. Kita ada di rumah masing-masing, kita ada di kamar, sedang menyaksikan online ini. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita masing-masing. Buka hati dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus berkarya dalam setiap hidup kami. Karya-Mu itu tidak pernah berubah. Karya-Mu itu pasti. Karya-Mu itu ya dan amin. Sejak dahulu, sekarang, dan seterusnya. Sebab itu pada pagi ini, pada saat ini, kami membuka hati selebar-lebarnya bagi Engkau, Roh Kudus. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi kuasa-Mu. Jamah kami, penuhi kami. Jamah kami Tuhan. Lawati kami pada saat ini. Siapapun saja kami yang menyaksikan online ini. Jamah kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau, Roh Kudus. Dan kami memberi diri kami dipimpin oleh Tuhan. Kami berikan diri kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus untuk kami berjalan ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh-Mu kami tidak apa-apanya Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi kami percaya kalau Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kalau Roh Kudus diam dalam diri kami. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Maka kami menjadi pribadi yang terus dituntun kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah online ini. Di rumah mereka masing-masing, lawati kami. Kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Siapapun saja kami. Dan kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan. Dalam segala aktivitas mereka Tuhan berkati. Apa yang tidak mungkin bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mujizat masih ada sampai sekarang ini, dan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya, saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya saat ini, besok, dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan penuh syukur kami akhiri acara ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.